Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaramu? Bismillah. Mana semangatmu? Allahu Akbar. Darul Hikam, berfikir, berzikir bersama Asyap Jos. Hai, apa kabar anak-anak soleh solehana Bunda Iis kelas 1? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini sebelum kita memulai pendidikan agama Islam, mari kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari balak dan mara bahaya dan dimudahkan urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, seluruh tema kita 5 tema sudah kita lampaui. Nah, dari setiap tema yang sudah kita pelajari anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama mereview bab mulai dari bab 1. Ya kan? Kita sudah belajar 6 tema loh. 6 tema. Ya, dan semuanya sudah terselesaikan. Di akhir hari ini Bunda ingin mereview bab. Mereview itu apa Bunda? Diulang sama Bunda agar kalian tidak lupa dan lebih memahami lagi. Oke? Jadi ikuti videonya sampai selesai. Oke anak-anakku yang cantik dan bagus? Nggih? Nah, hari ini Bunda akan mengulang kembali bab 1, yaitu tentang kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasul Muhammad. Kasih sayang Allah ini dalam pembahasannya adalah Allah mencintai seluruh manusia, seluruh makhluk. Makhluk adalah kata lain dari segala hal yang diciptakan Allah, baik manusia, tumbuhan, dan hewan, ataupun benda mati dan benda hidup yang lain. Itu namanya makhluk. Diulang lagi sama Bunda. Allah selaku pencipta, nama lainnya adalah Khalik. Khalik artinya pencipta. Siapa yang menciptakan? Allah. Khalik adalah Allah, sang pencipta. Sedangkan makhluk adalah seluruh hal yang diciptakan Allah, baik benda hidup maupun benda mati. Manusia, tumbuhan, hewan, gunung, semuanya itu makhluknya Allah. Jadi yang diciptakan oleh Allah. Nggih? Nah, makhluk dan Khalik. Lawannya berarti Khalik. Lawan katanya adalah makhluk. Khalik adalah yang menciptakan, makhluk adalah yang diciptakan. Nah, sudah paham? Nah, Allah mencintai seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena Allah Maha Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Kasihnya Allah tidak pilih kasih. Seluruh makhluk dicintai Allah, disayangi Allah. Disayangi oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dibagi rizki yang sama, baik yang Islam maupun yang non-Islam, baik yang menyembah Allah maupun yang tidak, semuanya dikasih Allah, semuanya rizki, semuanya dikasih. Nah, tidak pilih kasih Allah. Tetapi satu, kalau kita membahas tentang Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, sayangnya Allah hanya terkhusus orang-orang yang beriman saja. Makanya siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah, dia yang akan mendapatkan sayangnya Allah. Sayangnya Allah didapatkan kapan Bunda? Nanti kelak di akhirat, pada saat hari yaumil akhir, hari kiamat, Allah akan memberikan sayangnya kepada manusia yang beriman dan bertakwa, diselamatkan dari seluruh mara bahaya. Nah, itu sayangnya Allah. Terus sekarang bagaimana Bunda kita di dunia? Kalau kita sholatnya rajin, terus ngajinya rajin, taat pada orang tua, taat pada gurunya, insya Allah segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Itulah sayangnya Allah di dunia ini. Kalau kasihnya Allah, semuanya dikasih. Rizki dikasih, apapun dibagi sama, nggak pilih kasih Allah itu. Nah, kita ulang lagi. Tadi Allah adalah pencipta. Nama lain dari pencipta adalah Khalik. Oke? Allah menciptakan seluruh
ada di langit, di bumi, baik meteor semuanya, manusia, tumbuhan dan hewan, dinamakan? Iya betul, makhluk. Makhluk adalah yang diciptakan oleh Allah, sedangkan Khalik adalah sang pencipta, yaitu Allah. Nah, pinter. Asmaul Husna yang kita bahas adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim saja. Kenapa? Karena kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa nak yang mau bersyukur atas nikmatnya Allah? Cara bersyukurnya macam-macam ya. Ada dengan kalimat bil lisan, alhamdulillahirabbil alamin. Ada dengan gerakan, perbuatan, dia menjaga tubuhnya karena bersyukur kepada Allah. Tubuhnya dijaga, dimandi ia bersih, giginya dijaga biar nggak sakit, gosok gigi, itu bersyukur kepada Allah. Jadi macam-macam hal yang caranya bersyukur itu macam-macam. Kepada orang tua bersyukur, terima kasih Allah sudah dikasih orang tua yang sayang. Nah, orang tuanya nggak pernah dengan orang tuanya nggak pernah dia nggak hormat, dia hormat. Nah, itu namanya bersyukur atas segala pemberiannya Allah. Nah, nanti akan ditambah kebagusannya oleh Allah gitu. Nah, Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah selalu mengasihi seluruh makhluknya dan menyayangi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu bedanya. Kasihnya Allah untuk seluruh makhluk, tetapi sayangnya Allah terkhusus orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga kita semuanya dijadikan Allah termasuk golongannya, hambanya yang selalu beriman dan bertakwa. Amin ya mujibas sa'ilin. Nah, kasih sayangnya Allah ini nak macam-macam, makanya kita wajib mensyukuri. Caranya bersyukur yaitu tadi. Kalau kita dikasih Allah rezeki yang berkecukupan, jangan lupa ada orang yang masih kekurangan, berbagi dengan temannya. Oh, teman saya ini loh bunda, gak sanggup bunda, dia dikasih. Kalau memang kamu berlebih, itu caranya bersyukur kepada Allah karena dikasih rezeki yang lebih. Besoknya lagi, terus dia bawa bekalnya penuh karena mama memang rezekinya berlimpah ke saya. Dikasih Allah rezeki yang banyak, dikasih tadi berangkat ada ayam goreng, ada nasi goreng, berbagi sama temannya. Dengan berbagi Allah tidak akan mengurangi nikmatnya, tetapi akan menambah segala kemudahan dan kenikmatannya. Macam-macam penciptaan Allah di langit, di darat, di laut, di udara, semuanya kita syukuri. Karena kita gak minta itu. Allah memberikannya secara cuma-cuma tanpa kita meminta, tanpa kita membayar. Dua mata saya gunanya melihat, satu hidung saya untuk mencium bau, dua telinga saya gunanya mendengar, satu mulut saya untuk makan dan minum. Allah tidak pernah meminta kalian dan bunda untuk membayar. Ayo bayar, gigimu sudah saya kasih 36, satu gigi harganya 1 juta. Gak ada, tidak pernah. Bahkan yang paling tidak pernah kita syukuri adalah nafas kita. Dari bangun kita sudah merasakan menghembuskan nafas. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Itu adalah rasa syukur kita kepada Allah bil lisan ketika bangun tidur. Terima kasih Allah, Engkau masih menghidupkan hamba setelah mematikan hamba. Kita masih dikasih kesempatan hidup sampai detik ini, masih bisa mendengarkan pelajaran dari bunda walaupun melalui daring. Itu rasa syukur kita. Nah, kalau kita nggak nyukuri dalam cobaan corona ini, ya kita sedih terus, sulit untuk menerima keadaan. Kalau kita syukur, alhamdulillah kita masih bisa bersekolah tanpa ada kekurangan suatu apapun. Itu akan menambah keberkahan untuk kita sendiri. Dikasih tambahan sehat, diselamatkan dari balak dan mara bahaya. Nah, kita lihat penciptaan Allah di laut, indahnya laut. Dalamnya banyak ikannya, banyak macam-macam ubur-ubur dan lain-lain. Keindahan yang diciptakan Allah dalam seluruh luang lingkup bumi, langit dan udara ini, semuanya Allah tidak pernah meminta imbal balik dari manusia. Allah menciptakannya
untuk manusia agar manusia juga mau untuk berbuat kebaikan. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, sebab Allah nggak minta manusia menyembah kepadanya. Dalam Al-Quran disebutkan Allah tidak meminta. Seandainya seluruh makhluk ini menyembah kepada Allah, Allah juga tidak mendatangkan apa-apa bagi Allah. Seandainya juga makhluk tidak mau menyembah kepada Allah, Allah juga lu gak gopo rek. Gak gopo, biasa. Makanya kita syukuri, kita disiapkan Allah mau orang yang pengen makan ikan segar, cari di lautan, semuanya sudah disediakan. Tanaman dan tumbuhan subur kita juga gak pernah minta, Allah ngasih sendiri. Allah ngasih dengan cuma-cuma, hanya Allah berpesan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan kutambah, tapi kalau kalian kufur maka aku akan memberikan azab yang lebih pedih, katanya Allah. Al-Qur'an berbunyi itu. Nah, sekarang kita belajar tentang kasih sayang. Itu tadi kasih sayang Nabi Muhammad. Itu tadi kasih sayang Allah, nggih. Allah punya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasihnya Allah untuk seluruh makhluk, sayangnya Allah khusus makhluk yang mau menyembah, berbakti, beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makhluk adalah yang diciptakan Allah, Khaliq adalah sang pencipta yaitu Allah. Masih ingat kan? Oke, sip. Sekarang kasih sayang Nabi Muhammad. Kasih sayang Nabi Muhammad ini luar biasa loh, nggih. Nabi Muhammad kepada siapapun mengasihi. Pernah ada cerita, ada anak kecil ya di sebelahnya Ka'bah itu nangis, nak. Nangis, ditanya sama Kanjeng Nabi Muhammad. Anak itu nggak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Lu kenapa sampai nangis, Le? Gitu. Iya, teman-teman saya bermain karena mereka punya ayah, punya ibu. Terus sampean, ayah saya sudah meninggal, makanya saya nggak mau bermain sama teman-teman saya malu. Katanya Nabi Muhammad, ikut saya yuk ke rumah saya, nanti ganti baju yang bagus, terus bisa main sama temannya. Mau nggak jadi anak saya? Mau. Kenapa bapak mau menjadi ayah saya? Karena saya sayang sama sampean. Bilang gitu Kanjeng Nabi Muhammad. Sebenarnya bapak siapa? Saya Muhammad bin Abdullah. Saking senangnya anak itu sampai berlari lagi ke Ka'bah menemui teman-temannya dan menceritakan bahwa aku sekarang punya ayah dan ayahku adalah Muhammad Rasulullah. Kasih sayang Nabi Muhammad kepada cucu-cucunya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain itu kalau naik di sini di pundaknya Rasulullah, terus di belakangnya, Rasulullah tidak pernah marah karena memang Rasulullah memiliki rasa kasih dan sayang yang luar biasa. Ada cerita lagi, Rasulullah itu menyayangi binatang yang namanya kucing. Nah, macam-macam. Rasa kasih sayang Rasulullah ini selalu diibaratkan agar manusia juga menyatakan rasa sayangnya kepada siapapun. Karena Rasulullah diturunkan ke bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, keberkahan bagi seluruh alam. Tuh julukannya Rasulullah, rahmatan lil alamin. Makanya kita mencontoh Rasulullah Muhammad. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya Allah Tuhanku, ya Al-Quran kitabku, ya Muhammad nabiku, ya Islam agamaku. Nah, anak-anakku, Rasul kesayang kita adalah Rasul Muhammad. Dari 25 Rasul, Rasulullah Muhammad adalah Rasul penutup dan penyempurna dari agama-agama terdahulu. Sehingga bersyukurlah kita, sebab al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku untukmu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu Muhammad, dan telah kujadikan Islam menjadi agamamu. Islam adalah agama yang paling diberkahi Allah. Islam salama, muslimun salamun.
Artinya Islam adalah agama yang selamat. Amin ya mujibas sa'in. Semoga kita semuanya dijadikan Allah manusia yang selamat di dunia dan di akhirat. Nah, makanya sekarang Bunda memberikan contoh kasih sayang dengan segala makhluk yang diciptakan Allah, nggih. Kasih sayang terhadap dirinya sendiri. Kalau terhadap dirinya, menjaga kebersihan, mandi yang bersih, tidak malas untuk gosok gigi, itu sayang kepada dirinya. Sebab kalau kita nggak nyayangi diri kita sendiri, bagaimana orang lain? Nah, gitu ya nak ya. Nah, yang kedua, kasih sayang terhadap saudara. Dengan saudaranya, kalau saudaranya sakit, dibantu, disayang. Punya adik, punya kakak, saling menyayangi. Kalbunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Saling menguatkan satu sama lainnya. Nah, kalau terhadap tumbuhannya disiram, dibersihkan, dikasih pupuk. Terus kalau ada ulatnya diambil biar tumbuhannya tetap sehat. Itu caranya. Kalau kasihan terhadap binatang, nggak boleh loh binatang diadu. Banyak yang mengadu ikan itu. Nggak boleh, nak. Ikan yang bagus diciptakan Allah itu untuk keindahan. Kalau dirusak terus diadu, kasihan ikannya. Terus lagi kalau punya ayam, nggak boleh diadu. Dalam Islam tidak boleh mengadu ayam itu, karena menyakiti hewan itu termasuk dalam kejahatan dalam Islam. Nah, demikian yang bisa Bunda sampaikan. Semoga apa yang Bunda sampaikan hari ini bisa menambah wawasan dan memperkuat tema 1 kefahaman kalian. Dan semoga keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semuanya. Anak-anakku sekalian, ini adalah usaha agar kita semakin memahami tema 1. Demikian yang bisa Bunda sampaikan. Jaga diri kalian, Bunda sayang kalian nak. Dalam kesempatan apapun kalian bisa menemui Bunda. Dalam kesempatan apapun kalian bisa video call kepada Bunda. Kalau tidak punya nomornya bisa bertanya ke kantor. Ya, demikian yang bisa Bunda sampaikan. Jaga diri kalian, tetap semangat Darul Hikam, berfikir, berzikir bersama Asyap Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.